Halo, ini cerita yang ketiga tentang pekerjaan. Setelah saya tidak bekerja lagi di Bob Evans sekitar awal Maret, ya, saya coba cari-cari lagi kerjaan dan saya tertarik dengan satu pekerjaan sebagai server, waiters gitu ya, di Senior Living, Brookdale Senior Living Community. Dan itu lokasinya tuh nggak jauh dari rumah, sama, tidak jauh dari rumah, cuma berbeda arah dengan hotel. Nah, cuman lokasinya itu tidak ada sidewalknya. Jadi saya harus berjalan kaki melewati halaman-halaman komersial building gitu ya. Kira-kira saya tuh bulan-bulan April lah saya melamar kerja, itu minggu kedua atau minggu ketiga gitu kan. Setelah 1 minggu melamar, kayaknya ada panggilan wawancara gitu ya. Setelah ada panggilan wawancara, yang wawancarai saya adalah eksekutif direktur. Saya ditanya tentang diri saya, pekerjaan saya sebelumnya, begitu kan. Terus saya juga ditanya satu pertanyaan yang uh, menarik ya. Dia bilang andai kata residen itu setelah memesan order dan ordernya dia tidak suka, apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, ya kita harus kasih mereka makan. Maksudnya kasih apa yang mereka mau gitu kan. Dan dia suka dengan jawaban saya langsung diterima gitu kan. Nah, dengan gaji $12 per jam gitu kan. Nah, proses selanjutnya karena dia tuh perusahaan yang bagus. Jadi sebelum wawancara mereka tuh ternyata sudah menelpon uh, perusahaan sebelumnya tempat saya bekerja, yaitu hotel. Setelah hotel mereka tahu saya pernah kerja di situ betul dan seperti apa saya, dikasih tahu oleh manajer saya. Kemudian mereka juga melakukan background check. Nah, background check ini untuk mengetahui, memastikan apakah saya ada tindak pidana kriminal gitu kan. Kemudian saya juga harus medical check up tentang apakah saya punya TB atau tidak, paling penting apa punya TB atau tidak. Nah, itu tes TB itu sendiri dilakukan 2 kali. Nah, semua proses itu 1 minggu harus kelar gitu kan. Setelah proses 1 minggu barulah mereka kasih jadwal untuk training itu 3 hari. Nah, training itu seingat saya tuh training komputer, training komputer ya kan. Banyak sekali training komputernya. Saya melakukannya bulan Mei awal, ya betul, Mei awal, training komputer. Banyak sekali yang mesti saya dengar dari audio gitu kan, training komputernya itu. Setelah training komputer berapa jam ya tuh training tuh, ya berapa hari saya training komputer tuh, saya lupa lah, 3 hari kah. Habis training komputer barulah training pekerjaan gitu kan. Jadi tahapannya begitu ternyata. Setelah training pekerjaan cuma dikasih Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, setelah tanya, jadi jadwal kerja saya hari apa? Mereka butuhnya sebetulnya Rabu, Kamis, Jumat. Nah, saya kan tidak bisa kerja Rabu, Kamis karena suami saya libur Rabu, Kamis. Jadi saya harus libur juga dong, gitu. Jadi saya cuma kerja 1 hari, hari Jumat gitu. 12 $12 per jam dari jam 4 sampai jam 8. Nah, biasanya mereka menyediakan itu dinner ya. Untuk dinner tuh startnya tuh jam jam 5. Jam 5 sekitar, sebelum jam 5 juga kadang-kadang sudah dilakukan itu waktu pertama kali saya kerja ya, sampai jam 8 malam. 8 sampai 8.30 kadang ya saya kerja tuh sampai kelar. Karena itu meliputi bukan hanya mempersiapkan dining room gitu kan, menyediakan makanan dan minuman, terus juga dessert gitu kan, tapi juga merapikan kembali meja makan gitu kan, tuh mencuci piring gitu. Jadi pekerjaannya constantly 4 sampai 4,5 jam tuh bergerak terus gitu, nggak ada stopnya gitu kan, tidak ada stopnya. Sampai pada akhirnya satu saat manajer saya bukan menawarkan sih sebenarnya, menanyakan kepada saya apakah ada orang yang mau bekerja di sini. Saya tanya, kenapa butuh orang untuk full time, katanya. Saya kan kasih $14. Oke, saya tertarik, saya bilang gitu. Tapi saya ngomong dulu ya sama
apa namanya, sama uh, manajer saya gitu kan di hotel. Karena memang kebetulan saya ada pikiran untuk resign dari hotel karena saya ingin mencari gaji yang lebih besar gitu kan. Saya sudah minta naik $13, tapi manajer saya tidak bisa memberikan $13 karena sesuatu dan lain hal lah ya kan. Saya bisa paham, saya bisa ngerti lah gitu, bisa ngerti. Memang standarnya di sini gaji untuk hotel ya segitu ya, apalagi untuk housekeeping atau laundry. Saya di sana kan bagian laundry housekeeping gitu kan. Manajer saya sudah tahu, di hotel sudah tahu kondisinya saya bakalan resign karena saya memang butuh uang gitu, butuh uang. Jadi dia menawarkan saya kerja sampai 6 hari gitu kan, dengan hours yang tak terbatas gitu, bisa sampai 40 jam gitu kan. Dan itu baik sekali manajer saya untuk mengantisipasi karena mereka butuh orang dan saya mau keluar, jadi dia coba untuk menahan gitu kan dengan policy yang seperti itu, dan itu bagus juga karena saya bersyukur juga gitu dikasih kesempatan gitu. Saya bekerja 6 hari gitu kan, 6 hari, jadi saya bisa dapatlah dengan potongan teks ya $600 lah per minggu gitu kan, sekitar $600 doang per minggu, per 2 minggu gitu kan. Dengan tawaran ini apa namanya $14 ya saya maulah gitu. Setelah 1 minggu saya tanya, ternyata eksekutif direkturnya tidak setuju. Mereka maunya $13. Kalau $14 saya harus memasak. Saya bilang saya tidak mau memasak. Saya tidak bisa masakan. Saya tidak bisa masakan western gitu kan. Bagaimana saya bisa memasak gitu kan. Oke lah. Saya pikir ya sudahlah, memang bukan rezeki ya kan, nggak usah dikejar. Akhirnya saya tetap bekerja 1 hari saja di hari Jumat. Sampai akhirnya seminggu kemudian ternyata eksekutif director setuju saya bekerja $14 dengan gaji $14. Oke, bungkus. Ya saya bilanglah sama manajer saya bahwa akhirnya saya terima apa namanya tawaran Brookdale $14 per jam. So saya resign dari hotel dan saya bilang saya bisalah part time gitu kan. Jadi pekerjaan saya utama adalah di Brookdale, pekerjaan saya yang kedua di apa namanya di hotel gitu kan. Saya sempat tuh sampai bulan Oktober lah. Manajer saya sebetulnya menawarkan 40 jam per minggu gitu kan. Ternyata saya setelah saya diterima di hiring full time di Brookdale, manajer saya keluar. Saya sedih dong, dia mengusahakan saya, dia keluar, dia resign. Saya cuma dikasih 30 jam per minggu. Saya kecewa dong, sebetulnya kan 40 jam gitu, karena ada satu mereka hiring server juga dan mereka mau dia full time gitu kan, susah untuk membagi waktunya. Nah saya sudah ngomong sama manajer yang baru gitu kan, tapi apa mau dikata, saya cuma dikasih segitu. Tapi memang gara-gara saya dikasih 30 jam, akhirnya saya bisa part time gitu kan. Sampai pada akhirnya saya komplain betul-betul ya. Ada satu, dia baik sekali, Miss Annie. Dia baik sekali sama saya. Dia tahu cara kerja saya, dia suka dengan cara kerja saya yang rajin gitu kan. Akhirnya dia coba ngomong gitu kan. Manajer saya langsung ngomong sama eksekutif direktur, saya dikasih 40 jam per minggu. Tapi dengan schedule 3 hari sore, 3 hari masuk siang, 2 hari masuk pagi. Nah itu kendala lagi. Aduh, padahal saya maunya masuk pagi aja. Karena kalau masuk siang, pulang malam, saya dengan harapan tuh kerja pagi supaya saya pulang tuh masih terang gitu ya, nggak gelap gitu. Belum lagi winter, itu dinginnya minta ampun tuh. Belum lagi kalau bersalju, jadi banyak kendalanya kalau saya pulang malam. Itu kan saya berharap saya pulangnya tuh nggak malam gitu kan, karena itu kalau nggak salah sekitar bulan September Oktober ya kan, jadi sudah masuk mau winter, jadi gelap lebih cepat gitu. Susah bagi saya yang jalan kaki ini gitu kan. Kalau siang-siang masih kelihatan cahaya kan, masih kelihatan matahari kan, masih enak saya pulang gitu jalan kaki. Tapi saya dikasih jadwal, pada akhirnya dia
dia pindahkan satu orang ke bagian lain supaya saya bisa di hiring 40 jam demi saya. Aku sampai terharu. Terharu juga diriku, dia pindahkan satu orang server jadi kerja housekeeping gitu kan, supaya saya bisa kerja 40 jam per hari, 40 jam per minggu. 14 dolar, seneng dong gue. Ya seneng lah, sampai sekarang sudah mau 1 tahun akhirnya ya. Mei inilah 1 tahun saya di Brookdale Senior Living. Banyak pengalaman yang menarik bekerja di sana. Saya terutama interaksi dengan residensial ya, residen. Saya sangat sayang sekali dengan semua residensial saya yang saya layani di sana. They touch my heart. Saya sayang banget sama mereka. Rata-rata mereka berumur 80, 90, ada loh 100 tahun. Banyak cerita saya dengan mereka. Mereka lah yang paling mau. Karena mereka lah saya masih tetap bisa bertahan bekerja di sana. Mereka is the best. I love them. Uh, Residensial yang saya layani di sana. Itulah pekerjaan saya yang ketiga. Itulah cerita saya tentang pekerjaan. Dan saya masih bekerja di sana. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Bye.